Hari ini kita melanjutkan apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu khusus kita berbicara mengenai satu kata, yaitu kata roy. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Matius tidak menggunakan kata hagios, tetapi Matius menggunakan satu kata, yaitu kata roy. Ini kata luar biasa, saudara. Kata ini luar biasa, ya. Mengandung pengertian, maaf ini salah. Kata roy, bukan hagios, bukan hagios. Hagios itu lebih berarti berbeda dari yang lain. Jadi kalau bicara mengenai hagios, ini dalam bahasa Ibrani, saudaraku, ya, ada kata hados. Artinya berbeda dari yang lain atau dipisahkan untuk digunakan. Tetapi yang digunakan adalah kata roy. Ini keadaan hati yang tidak berpotensi untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kata roy lebih menunjuk kepada satu keadaan hati atau kondisi hati yang berpotensi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sulit untuk menggunakan kalimat atau kata menjelaskan hal ini, tetapi saya akan terus menjelaskannya, saudaraku. Jadi pada dasarnya nanti dalam kedewasaan rohani kita itu benar-benar bisa berpikir seperti Allah berpikir. Jadi kalau selama ini yang dipahami banyak orang ya hidup dalam pimpinan roh, artinya dia bisa mendengar Tuhan berbicara, mau kemana, mau buat apa, begitu saudara. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat adalah, walaupun tentu bukan tidak mungkin ada pesan-pesan khusus atau perintah-perintah khusus yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Tetapi pada dasarnya yang penting kita sebagai orang percaya akan mencapai satu standar. Maksud saya satu level, satu tingkatan di mana kita bisa memiliki pikiran dan perasaan yang berpotensi selalu sesuai atau seturut dengan apa yang diingininya. Sama seperti seorang pemimpin, dia menyerahkan tugas kepada bawahannya, lalu berkata, ikuti apa yang dia perintahkan. Karena dia tahu karena pemimpin ini tahu kemampuan bawahannya tersebut. Apa yang diputuskan akan tidak jauh dari apa yang diingini. Kalau Alkitab mengatakan bahwa roh manusia itu pelita Tuhan, nesyamah itu pelita Tuhan, itu kan maksudnya nesyamah itu kan nurani, saudaraku. Ya, nurani, saudaraku. Yang namanya nesyamah ini kan sama dengan nurani. Setiap orang punya nurani, saudara. Nah, kekristenan itu merupakan proses pendewasaan nurani sampai pada level berkodrat ilahi.
satu keadaan hati atau pikiran yang berpotensi untuk melakukan apa yang diingini oleh Tuhan. Waktu dia menghadapi satu kasus, untuk kasus ini dia harus marah. Untuk kasus itu dia tidak perlu marah. Menghadapi hal ini dia harus mengucapkan kata ini. Untuk menghadapi hal itu dia harus mengucapkan kata yang lain. Nah, ini potensi batin, potensi hati pikiran seseorang, saudaraku, untuk bisa melakukan apa yang sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Dan 70 tahun umur hidup kita di dunia ini, saudaraku, memang untuk proses itu, saudara. Untuk proses itu. Saya sendiri merasa ketinggalan, saudara. Merasa ketinggalan. Tadi pagi saya bicara soal kelahiran baru dan rasanya saya baru lahir baru. Kalau dulu kan pokoknya sudah jadi baik, mulai ke gereja, apalagi jadi aktivis, istimewa lagi jadi pendeta, sudah lahir baru. Dan tidak pernah mikir lagi soal lahir baru karena merasa sudah lahir baru. Ternyata belum tentu. Orang yang lahir baru itu orang yang mengembangkan kodrat ilahi, saudara. Dan salah satu yang menjadi titik balik saya ketika saya menemukan satu pimpinan Tuhan bahwa Allahnya orang Kristen itu beda dengan Allahnya agama lain. Beda. Tetapi masalahnya, mengapa mereka bisa menciptakan orang-orang saleh? Pejuang-pejuang agama yang begitu hebat. Apa lebihnya kita? Apa lebihnya kita? Wah, ternyata lebihnya kita adalah kita bisa mengembangkan kodrat ilahi. Oke, boleh tepuk tangan, saudaraku. Dalam Alkitab kita menemukan bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusannya tidak dapat mentolerir kenajisan atau dosa. Ia adalah Allah yang tidak bisa dipersekutukan dengan kegelapan. Itulah sebabnya Allah murka kalau bangsa Israel, sekalipun mereka umat pilihan Allah, kalau mereka berbuat salah, Allah bangkit menghukum mereka. Dalam hidup orang percaya, saudaraku, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hagioi esiste hoti ego hagios. Be holy because I am holy. Jadi kalau menggunakan kata vulgar, saya mau mengatakan begini dan ini memang benar. Kamu harus mencapai apa yang kuingini. Kamu harus mencapai kekudusan yang kuingini. Bukan yang kau mau. Ya aku bisanya segini Tuhan. Aku bisanya segini Tuhan. Jadi saudaraku, ini boleh begini, B, pinjam aja huruf C, D. Kalau kamu punya standar itu A, ya, kamu mampunya mengerti dari 1000 yang harus kamu tahu, kamu cuma bisa 150 misalnya. Tapi kalau kamu B, kamu jarang meleset. Maaf saya, kamu lebih tepat dibandingkan A, mungkin kamu mampu 400. Kalau kamu sampai C, kekudusanmu, kecerdasan rohmu, kau bisa mencapai 700. Kalau D mungkin kamu bisa sampai 1000. Setiap hari kita ini kan menghadapi kasus-kasus, saudara. Pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan. Semakin kita belajar kebenaran, semakin kita mengerti kebenaran, makin cerdas roh kita, makin kudus. Jadi kudus itu bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi
potensi di dalam pikiran hati kita, potensi atau keadaan hati pikiran yang berpotensi melakukan apa yang Allah kehendaki. Saudara ngerti yang saya maksud? Saudara ngerti apa yang saya maksud? Kan yang kita pahami namanya suci itu tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Tetapi kata roe artinya keadaan hati pikiran yang berpotensi untuk melakukan apa yang Allah ingini. Dan potensi ini berbeda-beda. Seberapa orang berjuang untuk mengerti kebenaran, berjuang untuk melekat dengan Tuhan. Tentu perjuangan untuk berani meninggalkan keinginan-keinginan daging dan keinginan mata. Itu makin bertumbuh, saudara, kesuciannya. Beri tepuk tangan, saudaraku. Dan kita hidup hanya untuk ini. Saya hanya bisa membantu 0,5% sampai 1%, Bapak Ibu. Ini tidak lebay. Tetapi selanjutnya saudara harus berjuang sendiri. Saya tidak bisa banyak berbuat, saudaraku. Banyak hal yang tidak terucap dengan kata-kata. Saya kalau belajar firman Tuhan, saya menemukan kebenaran dari Alkitab dalam hidup setiap hari waktu saya berdoa. Itu banyak yang tidak bisa saya utarakan dengan kata-kata, saudara. Tidak bisa saya utarakan. Tetapi ya bersyukur, ya kalau boleh menggunakan kata ajaib, ajaibnya nanti kalau saya khotbah muncul satu, muncul dua. Gitu. Tetapi banyak hal yang tidak bisa saya kemukakan di sini. Dan itu merupakan satu bentuk verifikasi bahwa Allahku itu benar. Nggak ada Allah seperti Dia yang benar. Allahku itu benar. Nah ini kalau saya diberi kesempatan ngomong terus kan pasti muncul. Kecuali saya tidak bertumbuh. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pembicara itu kebaca. Dia membawa orang ke satu doktrin atau membawa orang ke Tuhan. Orang harus betul-betul mengalami Tuhan, maka setiap apa yang dikemukakan itu menggiring orang. Tetapi kemampuan saya cuma 1%, selebihnya saudara harus mencari sendiri. Apa enggak berlebihan itu Pak? Saya kira enggak. Mau lebih 3, 4, 5 terserah. Enggak mungkin lebih 5%. Selebihnya saudara harus mencari sendiri. Sehingga saudara itu bisa bertumbuh dalam kesucian atau kata roe tadi. Ingat kesucian itu apa, saudaraku? Di sini keadaan pikiran atau hati yang berpotensi untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara. Dan tentu gridnya itu macam-macam, saudara. Dan kalau level atau level kesucian seseorang yang tadi kita belajar keadaan hati yang berpotensi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bagaimanapun nanti akan terkristal dalam tindakan, terkristal dalam perbuatan. Makanya kalau kita membuat neraca hidup kita bisa melihat kita ini seberapa punya level, saudara. Soal-soal kecil kita sudah gusar, soal kecil kita sudah ucapan kata-kata yang tidak pantas, soal-soal kecil kita sudah tidak jujur kan, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Nah kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Dan ya kalau saya pribadi melihat diri saya ya masih harus banyak belajar. Bersyukur kalau kita masih punya kesempatan belajar, saudara. Nah Bapak Ibu harus berani untuk menginvestasikan waktu, tenaga dan pikiran untuk hal ini. Sebab kalau kita sudah keluar gereja, Tuhan itu seperti nggak ada. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang ateis, atau paling tidak ateis praktis. Kita kembali ke habitat hidup. Makanya bagaimana mempertahankan integritas bahwa aku hidup ini hanya untuk menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Aku hidup ini hanya untuk menjadi man of God, manusia Allah.
Jadi ketika Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 1, nah ini kita baca dari ayat 14 saudara. Karena ini kata penting. Silakan kita baca. 1 Petrus 1 dari ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, ada waktu-waktu kita bodoh. Kapan? Waktu kita terdesak oleh masalah. Terpaksa harus mencuri. Pada waktu kita terdesak itu masalah harus bohong. Harus marah. Kesempatan berzina. Kesempatan kita menindas orang. Ini masa kebodohan. Nah pada waktu di gereja memang tidak ada kesempatan itu. Tetapi nanti ada kesempatan itu. Ulangi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Oke. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak boleh hidup sama dengan orang lain. Kita harus berani hidup di luar kewajaran, saudaraku. Kita harus memilih kita mau ke arah sini atau ke arah sana. Tujuan hidup manusia kan pada umumnya ke sini, saudara. Ya wajarlah, namanya hidup, sekolah, kuliah, kerja, ya, punya uang, lalu beli rumah, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak tahu, saudara bisa mengerti nggak apa yang saya katakan ini. Orang punya mobil setelah pakai, ya, seneng 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, bulan ke-7 udah bosan lihat mobil yang bagus lain. Oke, setahun nggak bosan, 2 tahun nggak bosan, tahun ketiga bosan. Terus besok nanti ganti mobil yang lain, punya rumah di sini kurang senang pindah ke sana, udah ke sana terus habis. Dan itu everything will be gone, lenyap. Tetapi kalau orang berani menunjukkan pikirannya ke sini, dia berani investasi. Jadi semua yang dimiliki ini pun cuma sarana untuk mendapatkan kehidupan kekal. Yaitu kekudusan itu, saudara. Meningkatkan kualitas diri. Kalau di masyarakat berbangsa bernegara kita mengerti apa artinya menjadikan manusia Pancasilais. Jadi bagaimana tindakan-tindakannya sesuai dengan Pancasila. Sekarang bagaimana kita menjadi manusia rohani, man of God. Bagaimana kita berkodrat ilahi yang semua keputusan kita sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Nah itulah yang dikatakan Alkitab phroneo. Dan ini tidak bisa diberikan kepada semua orang. Ini hanya diberikan kepada orang yang benar-benar terpilih. Yang bisa mendengar Injil seperti kita ini, yang punya fasilitas, yang punya kecerdasan. Saudara punya kecerdasan ini kalau diolah terus setiap hari itu memikirkan Tuhan, itu luar biasa. Tepuk tangan saudara. Kalau saudara berani mengolah pikiran ini, Anda mungkin berkata, Pak kapan saya mikirin bisnis saya kalau mikir Tuhan terus? Jangan ngomong begitu, bisnis-bisnis saja, kerja-kerja saja. Tapi semua itu yang kita lakukan bukan untuk dunia ini. Bagaimana itu memfasilitasi kita memikirkan perkara-perkara rohani. Tuhan, betapa cerdasnya. Nah, kalau saya sebagai pendeta ini kan saya berusaha untuk jujur ya, tidak ngarang-ngarang ya. Ini kan
kalau sudah pulang pelayanan itu kan juga langsung everything jadi bisa gone juga gitu. Ya udah deh, udah khotbah, udah selesai. Sekarang mikir apa ya? Nonton film atau ngapain ya? Mau jalan kemana? Itu juga begitu dulu. Besok lagi juga mikir banyak hal. Mau bikin apa ya? Bikin apa ya? Oh sekarang enggak. Pokoknya 24 hours itu persiapan saya khotbah. Beda. Beda saudara. Ya saya tentu ada waktu ketemu anak-anak, ketemu teman-teman, makan bersama. Adalah nanti libur ada anak jalan-jalan. Tapi tidak mungkin dalam tas saya nggak ada Alkitab, buku, persiapan khotbah. Biar di pesawat juga saya ngetik. Saudara. Betapa kita menjadi cerdas. Betapa kita mengarahkan diri kepada kerajaan surga. Jadi the only world I have. Ini satu-satunya dunia yang kumiliki. Dan aku hidup hanya untuk ini. Mengenal Tuhan dan berubah. Sampai aku bisa mengenakan kodrat ilahi. Dan saya harus bisa menularkan ini kepada saudara. Kenapa selama ini dulu-dulu saya kurang bisa menularkan? Karena saya belum terlalu kuat. Saya masih ada duniawinya. Loh iya, saya juga sadar saya belum terlalu kuat. Tapi ke depan nanti pasti saya lebih lagi. Saya kan sering mengatakan saya belum kokoh nih saudara. Saya rasanya baru lahir baru ini saudara. Ini kalau terus begitu, wah. Kebenaran-kebenaran yang hebat itu akan muncul saudaraku sekalian. Ya memang kita akhirnya menjadi kesepian itu ya bisa saudara. Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hidup ini perjuangan yang luar biasa. Pertempuran yang hebat. Kita merebut diri kita untuk Tuhan atau kita rebut diri kita untuk dunia. Kita bunuh kodrat ilahi atau kita bunuh kodrat dosa. Ini perjuangan yang berat. Peperangan yang besar. Kita bunuh kodrat ilahi atau kita bunuh kodrat dosa kita. Kita membunuh kodrat dosa, kita membangun kodrat ilahi. Sehingga kita memiliki pikiran hati yang berpotensi untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Itu gak ringan saudaraku. Boleh tepuk tangan. Ini perjuangan saudaraku. Jangan berhenti. Dan saudara harus tahu, justru perjuangan ini tidak ada di gereja. Perjuangan ini bukan di ruang doa. Perjuangan ini bukan di bangku sekolah teologi ya. Perjuangan ini bukan di ruangan pendalaman Alkitab. Justru perjuangan ini waktu Anda di jalan. Waktu Anda di kantor. Waktu Anda hidup berkeluarga, berumah tangga. Justru disitulah perjuangannya. Amin. Kan banyak orang udah ke gereja rajin, sibuk, luar biasa. Ngerti nggak perjuangan justru ketika engkau di rumah. Banyak potensi kamu mengembangkan kodrat ilahi atau kamu kembangkan kodrat dosa. Waktu kita di jalan ketemu orang yang melukai kita, mau ngajak kita ribut. Kita bangkitkan kodrat dosa kita. Hah? Lu jual gua beli. Hah? Ini kodrat dosa. Kita bunuh atau kita mau hidupkan? Atau kita bilang, ya udah, monggo, monggo, monggo.
Lu jangan macam-macam ya. Nah ini kalau kita di jalan. Kita bunuh kodrat ilahi atau kodrat dosa dalam diri kita. Nah, ya. Tuhan yang menjadi jagoannya kita contoh dalam segala hal. Amin. Oke. Mulut kita ini kan banyak masih membawa kodrat dosa. Kalau nggak ngomongin orang, kalau nggak maki-maki, gimana bisa dikunci, dibunuh? Itu soal kecil, itu soal sepele loh. Sebab agama lain juga bisa menciptakan orang-orang saleh. Masuk kita nggak lebih, saudara. Masuk kita nggak lebih, saudara. Justru disitulah pergumulan. Suci itu bukan hanya tidak berdosa loh. Kalau kita membunuh kodrat dosa itu bukan lalu kita bisa menjadi sempurna dalam waktu singkat. Tetap harus belajar kebenaran. Harus seiring dengan pergumulan hidup, mematikan semua hal yang bisa melukai hati Tuhan, saudara. Kita bertumbuh, saudara. Unik juga, saudara. Saya berdoa jam 3:15, setengah 4 pagi, saudaraku. Saya mikir, Tuhan, dari kemarin aku mikir. Tuhan Yesus punya kelebihan satu yang luar biasa. Dia tidak pernah minta ampun kepada Bapa di surga. Saya mengatakan loh dalam doa. Bahkan sementara aku tiduran aku ngomong begini. Aku bagaimana bisa tidak minta ampun lagi. Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah minta ampun? Karena gak pernah bersalah. Amin. Kita itu kan tanpa sadar berpikir begini. Ya Tuhan kan memang ruangan hatinya besar. Memang dia kan suku dinas pengampunan. Ya memang dia mengampuni gitu loh. Jadi kayak tong pengampunan gitu loh, ya udahlah. Memang bidangnya Tuhan mengampuni. Kita lempar dosa kita sambil minta maaf. Kalau jujur saudara, kita gampang bikin salah. Lalu nanti kita minta ampun. Sekarang bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan tanpa minta ampun? Ya kita bisa minta dikoreksi kalau ada yang kurang tepat atau tidak tepat. Seminimal mungkin kita meminimize bikin kesalahan. Waduh indah sekali saudaraku. Tepuk tangan saudaraku. Kalau bisa begitu, Tuhan jangan sampai aku melukai hatimu. Sebab setiap kali kita berbuat salah, kita minta ampun mesti ada yang terluka. Artinya hati Tuhan terlukai. Kalau aku berbuat ini, gara-gara berbuat ini aku minta ampun gak sama Tuhan? Coba dipikirkan. Anda ngerti gak saya ngomong apa ini? Saudara mau belajar gak? Ini mahal nih yang saya katakan ini. Dan untuk level ini level nekat nih. Ya kita itu tidak bisa seperti Tuhan Yesus persis gak punya salah sama sekali. Ya enggak bisa toh. Tapi kita meminimize kesalahan. Katakan amin. Meminimize. Ini luar biasa saudara. Kalau Anda bisa masuk wilayah ini kehidupan yang berkualitas. Orang yang suci hatinya akan melihat horao. Yang minggu lalu tidak hadir. Horao itu melihat dengan hati. Dengan hati bisa melihat pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Jadi ada kata blepo. Ada teoreo, ada horao. Ini saudaraku, ini berbahagialah orang yang suci hatinya, horao. Akan melihat dengan mata. Ini masih dengan mata tapi dengan teliti. Kalau ini sama dengan research, menyelidiki. Kalau ini dengan hati. Potensi dalam diri kita untuk bisa mengerti apa yang sesuai pikiran perasaan Tuhan.
Sebab kita berkodrat ilahi. Jadi tidak bermaksud mau ngerti, tapi ngerti sendiri. Karena jadi naluri. Menyatu dalam jiwa kita. Menyatu dalam nurani kita, saudara. Dan itu prestasi kehidupan. Dan inilah yang dikatakan Alkitab sebagai harta abadi. Saya hanya 1% membantu saudara lewat khotbah seperti ini. Selebihnya you cari tiap hari. You harus belajar langsung cari Tuhan. Dari saya nggak ada apa-apanya. 1% saja. Selebihnya you harus cari Tuhan. Oke, boleh tepuk tangan saudaraku, boleh. Dan ini hanya bisa terjadi atas orang yang dipilih. Kalau orang-orang di sana begitu mendengar nama Yesus sudah reject, sudah menolak, itu enggak ada. Enggak ada kesempatan, enggak punya hak, tidak punya exousia, tidak punya right, tidak punya possibility untuk menjadi sempurna. Untuk memiliki kesucian seperti ini. Jadi ketika saya memperkarakan apakah Allahku sama dengan Allah tetanggaku. Lalu hati kecil saya ada suara. Tidak. Tidak sama. Seperti L-nya Israel gak sama dengan L-nya orang Kanaan. Tuhan satunya jalan keselamatan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Siapa yang punya anak punya Bapa. Tidak punya anak tidak punya Bapa. Lalu pertanyaannya, apa lebihku dengan mereka? Lebihnya ini mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau saudara menyediakan mangkok hidupmu, ruangan hidupmu dengan benar untuk bertumbuh, Tuhan akan menolong saudara. Jadi kita dipanggil bukan sekedar memeluk suatu agama. Tetapi kita menjadi murid dan belajar. Ini tidak bermaksud mencederai siapapun ya saudara. Tapi ini hal yang harus menjadi keprihatinan kita saudara. Tidak menunjuk gereja mana ya. Tapi ini sudah merupakan kesalahan kita semua ya. Jadi gereja menyediakan kebaktian, gereja menyediakan pelayanan doa, untuk orang sakit, untuk diakonia, bla 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 bla, gitu ya saudaraku. Dan membuat berbagai aktivitas-aktivitas begitu. Tetapi meleset. Yang inti ini tidak ditekankan. Bahkan kadang-kadang tidak pernah dibicarakan. Amin. Loh, Anda aminnya pelan. Saudara ngerti nggak? Dulu kan saya begitu. Dan bagi rohaniwan itu bisnisnya. Kan terbangun sebuah kartel. Aduh kasar ngomong kartel. Rezim. Sekolah Alkitab jadi pendeta. Gereja sudah punya format, organisasi, keaktifan, kesibukan. Pendetanya pensiun ganti yang lain terus dengan segala kegiatannya. Apalagi kalau sekarang ini adanya jor-joran kompetisi antar gereja. Ini gereja paling besar loh, paling hebat. Ini paling diberkati. Sampai yang inti ini bagaimana membangun kodrat ilahi lolos dari pengamatan. Kalau yang ngomong bukan pendeta, you jangan percaya. Kalau yang ngomong pendeta, you percaya. Dan ini pernah saya lakukan, kesalahan ini. Maka tadi siang saya mengatakan kepada jemaat, saya menebus kesalahan saya. Saya menebus kesalahan saya. Jadi kadang-kadang khotbahnya kayak orang ngamuk-ngamuk itu, saudara. Ini pendeta kok marah-marah. Bukan marah-marah, stres. Apa bisa enggak Pak yang halus? Ya sekarang kan makin halus. Cuman sometime aja meledak lagi gitu. Kalau udah mau meledak, orang-orang depannya, udah sabar Pak, sabar. Saudara kalau mengerti kebenaran ini gusar. Bukan kita mau cari uang atau cari pengaruh atau pengikut. Gereja menyediakan
fasilitas kebaktian atau menyediakan jasa kebaktian, liturgi, ada diakonia, ada doa, dan lain sebagainya. Tapi yang inti bagaimana kebenaran diajarkan dan umat bisa mengembangkan kodrat ilahi, luput. Ini kan konyol. Amin, saudara. Ini konyol, saudaraku. Sama seperti sebuah perguruan tinggi, misalnya Fakultas Sastra Inggris. Wah, sibuk ada acara ini, acara itu. Wah, sibuk dengan kegiatan perkuliahan. Tapi belajar bahasa Inggrisnya malah tidak diajarkan. 4 tahun lulus bukan bahasa Inggris, bahasa Batak. Ini kan something wrong, paham nggak? Oke, bisa bahasa Inggris, tapi tidak memadai. Ini maksudnya apa ini kuliah sastra Inggris ini? Makanya saudara sudah terbiasa dengan cara hidup kekristenan seperti itu, ke gereja, selesai ke gereja, udah ya sayonara, sampai jumpa minggu depan. Mestinya pulang ke rumah kamu belajar. Justru kesempatan mengembangkan kodrat ilahi di rumah, bukan di gereja. Tepuk tangan, saudara. Kok bisa malah lenyap? Ini loh jahat sekali. Siapa yang jahat? Nggak tahu siapa situ. Jadi di gereja udah sibuk, kebaktian, nyanyi, nyembah, oh, haleluya. Pulang udah, sudah selesai. Justru mengembangkan kodrat ilahi itu di rumah, di kantor. Itulah perjuanganmu. Makanya di gereja disampaikan firman. Sebanyak mungkin firman Tuhan disampaikan, saudaraku sekalian. Amin, saudara. Iya, saudaraku. Saya mau mengakhiri hidup saya dengan baik, saudaraku. Tadi pagi saya berdoa, saya berkata, Tuhan, siapkan aku untuk menghadap Bapak. Ini tidak dikarang, saudara. Ambil gitar. Suruh ngulangi lagi tidak bisa. Seketika itu juga nyanyi langsung. Saya kalau ada gitar saya nyanyi. Langsung satu lagu jadi. Atau setengah jadi. Saya rekam. Nah itu jadi lagu. Kalau begitu jadi lagu. Pernah kan dengerin lagu-lagu saya yang tengah malam. Itu jadi. Yuk kita jadikan ini kesempatan satu-satunya. Sehingga saudaraku, kalau dikatakan begini saudara. Aku dengar pendeta khotbah di mimbar-mimbar itu enak loh, kayak nggak ada pertaruhan. Saudara sekalian, Tuhan yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oh iya, Tuhan berdiri di depan kita, menjadi pengantara kita depan Allah. Dia menghubungkan itu. Amin. Caranya piye? Coba gimana aplikasi konkretnya? Dulu kan begini saudara, ini begini ya. Ini kalau misalnya digambar Allah, ini manusia. Salib itu menghubungkan. Jadi manusia bisa bertemu dengan Allah. Iya, lalu ya saudara. Terus ini nih, coba ayo renungkan kebodohan kita dulu ya. Allah Tuhan Yesus yang menghubungkan kita dengan Allah. Karena kematiannya salib menghubungkan kita. Wah, tepuk tangan. Besar anugerahmu. Caranya itu gimana? Semua fantasi di sini. Saudara ngerti gak saya ngomong apa ini? Ini saya sedang ngomong sekarang apa? You berjuang dari hari demi hari. Perbaharui pola berpikirmu. Matikan keinginan dagingmu yang bertentangan kehendak Allah. Engkau punya karakter Allah, kodrat ilahi. Baru cun. Betul? Amin. Baru bisa jalan seiring. Nah sekarang kalau ya ini pendeta itu saya maksudnya bukan orang lain. Saudaraku sekalian. Karena anugerah kasih karunia Allah. Manusia yang telah berdosa. Telah putus hubungan dengan Allah.
Oleh karena salib kita dihubungkan kembali. Haleluya. Terus besar anugerahmu. Lalu setelah itu apa? Ya udah dihubungkan dengan Tuhan. Pulang ke rumah gitu. Udah hidup lagi. Besok begitu lagi. Coba kira-kira apa yang dihasilkan dalam kekristenannya? Nol. Tapi di sini 1%. 99% lu nyari sendiri. Waduh. Justru di rumah itulah kamu membangun kodrat ilahi. Jadi yang begini-begini gak usah kita bicarakan lagi. Nah ini yang membuat kita gelisah, saudaraku sekalian. Saya tidak mengatakan saya pendeta lebih baik dari pendeta lain, enggak. Saya juga terus bertobat dan dipulihkan. Ngajak-ngajak saudaraku sekalian. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus melihat dosa dari dua sisi. Yang pertama dosa yang sudah kita lakukan, yang dapat diselesaikan dengan darah Tuhan Yesus. Kalau kita bertobat dan mohon ampun, katakan amin. Itu sudah selesai. Itu tidak usah dibicarakan. Kecuali untuk Kristen baru. Jadi kalau saya tidak membicarakan bukan saya tidak tahu. Wah udah ajaran baru ini ajaran lain. Saya sudah lewati itu. Saya sudah tidak perlu mempercakapkannya. Dosa yang sudah kita lakukan dapat diselesaikan dengan darah Tuhan Yesus, saudaraku. Semua dosa kita itu, baik yang sudah sedang akan kita lakukan, dipaku di kayu salib. Beres. Tetapi yang kedua, dosa dilihat dari sisi kedua. Potensi dosa yang ada dalam daging kita. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya, epitumias tes apetes. Epitumias tes apetes. Deceitful lust. Nafsu yang menyesatkan. Nafsu yang menarik kita. Baik dalam daging maupun pikiran kita. Yang tidak bisa diajak selaras seiring dengan Tuhan. Itu loh yang kita bereskan. Oh kita harus dipulihkan. Iya satu sisi betul. Tetapi sisi yang lain potensi dosa yang harus dibereskan supaya bisa berjalan seiring dengan Tuhan, saudaraku. Ibarat baris berbaris itu begini loh, saudaraku. Kiri, kiri, kiri. Sama-sama gini loh, saudaraku. Jangan Tuhan kiri. Caranya begini, saudara begini lagi. Nggak nyambung. Udah Tuhan udah jalan, saudara masih begini. Jadi Tuhan lihat tuh, kamu ngapain? Kamu kok caca begini gimana? Salsa begini? Hah? Emangnya lucu ya? Lucunya di mana? Gitu ya? Kok gitu aja lucu ya? Jadi seiring saya, kiri, kiri, kiri. Jangan Tuhan kiri kita kanan-kanan gak jelas. Nggak seiring. Kan kita punya irama sendiri. Kalau tersinggung marah, kalau lihat begini buat apa, lihat sesuatu reaksinya apa. Kita kan punya irama. Sekarang bagaimana iramanya selaras dengan Tuhan? Nangkep ya saudara? Ini tadi cuma gambaran loh, jangan nanti Anda pulangnya begini semua lagi. Sampai ke rumah ditanya, Pi, kenapa jalan lu begitu? Kata Pak Eres dengan Roh Kudus. Maksudnya dengan Roh Kudus bukan jalan begitu. Kan begini saudara, di mana-mana kita kan selalu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya pesawat terlambat, orang kasih kita kembalian kurang, begitu kan ya? Ini reaksi kita gimana?
Loh dulu reaksi kita kan, nah begitulah. Ya kan? Sekarang kan gimana reaksi kita? Betul nggak saudara sekalian? Coba. Bapak-bapak ini kan sering ketemu di jalan, terus lagi belanja, terus pelayannya ngajak, gimana reaksinya? Anda juga, nomor telepon boleh nggak? Iya loh, iya. Kan kita punya irama lah. Ibu-ibu tuh ya, kalau jalan nih, terus lihat ada tas kok lain, set, set, slow motion. Iramanya, bukan nggak boleh belanja loh. Iramanya harus berubah. Ya, tas sudah jelek ganti ini, itu melulu ganti variasi boleh. Tapi dasarnya jangan, kalau pakai tas ini nanti orang baca. Ya, terus sengaja ditunjukin gini. Waduh, tunjukin begitu. Tapi yang enggak punya, Hermon. Irama kita. Kalau di rumah kan kadang-kadang istri kita ngomong apa, kita nggak suka, kita sambut gitu ya. Kita sabet dengan, kita sambut gitu. Reaksi kita, respon kita bagaimana. Dulu begitu. Sekarang kan kita berubah. Irama Tuhan. Sama anak pun juga, tapi jangan. Irama Tuhan. Kalau saudara sekarang iramanya irama apa? Apa? Bulbul. Coba irama. Saudara sudah irama Tuhan belum? Jawaban paling pusing jawabnya proses. Iya, oke, betul proses. Tapi proses saudara ini proses yang baik atau kurang baik? Oke, baik. Kapan mulai baiknya? Baru hari ini loh, awas. Saudara, hidup itu indah kalau kita mengarahkan diri ke Tuhan. Saudara doakan saya supaya saya jangan sampai berbuat salah. Doakan saya, saudaraku, supaya saya makin mati. Dari keinginan-keinginan daging saya itu mati, ya saudaraku. Prinsip kita begini, daripada kita berbuat dosa, mendingan aku dipanggil Tuhan pulang, saudara. Dan kalau saya dipanggil pulang Tuhan, saudara harus tahu bahwa itu sudah komitmen saya. Daripada saya jatuh dan merugikan orang dan menjatuhkan orang. Tapi rasanya enggak lah, ya saya harus panjang umur lah. Saudaraku, saya ada khotbah 1 jam. Jadi enggak ada yang dirugikan. Amin. Thank you.